Pernah nggak sih Anda dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit? Tentu pernah ya. Tapi gimana kalau pilihan itu nilainya miliaran dolar dan bisa menentukan seperti apa masa depan digital kita semua? Nah, itulah tantangan yang lagi dihadapi para pemimpin global sekarang ini. Jadi taruhannya mau ditaruh di mana nih? Apakah di 6G yang super ngebut? Atau di Wi-Fi 7 buat koneksi super padat di dalam ruangan? Atau mungkin jaringan non-terestrial yang bisa menjangkau pelosok bumi? Ini bukan sekedar milih teknologi loh, ini pertaruhan strategis yang bakal nentuin siapa yang menang dan siapa yang kalah di era selanjutnya. Dan disinilah letak masalah utamanya, ketidakpastian. Banyak dari teknologi ini bahkan belum ada wujudnya secara penuh. Kalau salah langkah, risikonya ya ketinggalan jauh di panggung teknologi global. Jadi, gimana caranya bikin keputusan kalau nggak ada satupun jawaban yang pasti? Oke, sebelum kita pusing mikirin triliunan rupiah, coba kita mundur sedikit deh. Mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih kita kenal, milih mobil baru. Percaya atau enggak, proses berpikir Anda saat milih mobil itu sebenarnya jauh lebih canggih dari yang Anda kira. Waktu milih mobil, kan kita secara nggak sadar, mecah-mecah masalahnya jadi lebih kecil. Ada kriteria harga, keamanan, performa, sama gaya. Mungkin buat Anda, keamanan itu penting banget, sementara warna mobil, ya lumayan penting lah. Kita secara alami udah ngasih bobot ke tiap kriteria, bahkan buat hal yang subjektif kayak gaya, yang nggak punya angka pasti. Nah, sekarang coba bayangin, gimana kalau kita bisa ambil logika intuitif kita tadi, terus kita bungkus dengan kerangka matematika yang kokoh, lalu kita pakai buat ngambil keputusan miliaran dolar? Ternyata, metode kayak gitu beneran ada. Dan inilah dia, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, atau kita sebut aja FAHP. Tenang, jangan takut sama namanya yang ribet. Intinya, ini adalah cara terstruktur buat mecahin masalah besar, mirip kayak milih mobil tadi, tapi dengan satu kekuatan super. Metode ini dirancang khusus buat menangani ketidakpastian dan penilaian manusia yang sifatnya kabur atau fuzzy, ya kayak gaya atau keamanan tadi. Nah, disinilah bagian sulapnya dari VAHP. Metode ini bisa mengambil penilaian subjektif kita, misalnya kata-kata kayak sangat penting atau sedikit lebih baik, dan secara ajaib mengubahnya jadi angka yang bisa dihitung. Penasaran kan triknya gimana? Kalau metode tradisional, seorang ahli harus kasih angka yang pasti. Misalnya, kriteria A 5 kali lebih penting dari kriteria B. Kaku banget kan? Nah, FAHP ini lebih fleksibel. Para ahli bisa ngomong kayak manusia biasa, cukup bilang keamanan itu sangat penting. Ini bukan cuma lebih alami, tapi juga lebih jujur, karena kita semua tahu nggak ada yang 100% yakin soal masa depan. Jadi, gimana caranya kata-kata itu jadi angka? Jawabannya pakai bilangan fuzzy segitiga. Gampangnya gini deh, daripada bilang suhunya 25 derajat, Anda bilang kemungkinan besar sih 25 derajat, tapi bisa jadi antara 23 sampai 27. Nah, itulah yang TFN lakukan. Dia menangkap sebuah rentang, nilai terendah yang mungkin, L, nilai paling mungkin, M, dan nilai tertinggi, U, untuk menangkap semua nuansa dari sebuah penilaian. Jadi, sebuah penilaian itu nggak lagi jadi satu titik yang pasti, tapi jadi sebuah rentang kemungkinan. Contohnya, ungkapan sedikit lebih penting, itu nggak dipaksa jadi angka 3 doang. Enggak. Sebaliknya, itu bisa direpresentasikan sebagai rentang, kayak 2, 3, 4. Artinya, kemungkinan besar sih nilainya 3, tapi bisa aja serendah 2 atau setinggi 4. Ini cara matematis untuk bilang, saya nggak 100% yakin, dan itu nggak apa-apa. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu FAHP. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Ternyata, ada proses langkah demi langkah yang sangat logis loh untuk mengubah opini para ahli menjadi sebuah peringkat keputusan yang jernih. Prosesnya itu seperti sebuah perjalanan dari opini ke angka. Pertama, kita petakan dulu masalahnya, persis kayak milih mobil tadi. Terus, para ahli cuma perlu bandingin dua hal sekaligus. Jauh lebih gampang kan? Penilaian mereka yang kabur itu kemudian diubah jadi rentang angka TFN. Nah, setelah itu, biar matematikanya yang bekerja. Semua penilaian digabungin, dihitung bobotnya, dan akhirnya, diubah lagi jadi satu angka peringkat yang jelas. Intinya, kita mengubah kerumitan opini menjadi kejernihan matematis. Tapi ada penjaganya loh, biar hasilnya nggak ngawur. Jadi kalau ada ahli yang bilang A lebih baik dari B dan B lebih baik dari C, tapi tiba-tiba bilang C lebih baik dari A, nah sistemnya bakal langsung ngasih peringatan. Ini memaksa proses berpikirnya jadi logis dan konsisten, jadi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, sekarang kita udah punya senjatanya. Yuk kita balik lagi ke pertanyaan miliaran dolar di awal tadi, gimana caranya FAHP membantu kita memilih antara 6G, Wi-Fi 7, dan jaringan non-terestrial atau NTN? Langkah pertamanya adalah memetakan medan perangnya. Kita bisa lihat di sini, tiap teknologi punya fokusnya sendiri-sendiri. 6G itu soal performa super ekstrim dan jangkauan global. Wi-Fi 7 itu rajanya kapasitas di area lokal yang padat. Sementara NTN, fokusnya adalah menjangkau tempat-tempat yang mustahil dijangkau sebelumnya. Jadi ini bukan soal mana yang terbaik secara umum, tapi mana yang paling pas dengan tujuan kita. Biar kebayang ya, 6G itu menargetkan latensi di bawah 0,1 milidetik. Itu lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan sinyal saras buat bergerak dari jari Anda ke otak. Benar-benar hampir instan, ambisius banget. Nah, sebagai perbandingan, Wi-Fi 7 menargetkan latensi di bawah 5 milidetik. Masih super cepat juga. Disinilah FAHP bersinar. Metode ini membantu kita menjawab pertanyaan kunci. Untuk tujuan kita, seberapa jauh lebih penting sih latensi 0,1 milidetik dibandingkan 5 milidetik? Jadi, inilah alasan kenapa FAHP itu pas banget buat masalah ini. Kita kan nggak punya semua data pastinya. Berapa biaya satelit NTN? Kebutuhan energi 6G nanti gimana? Semuanya masih perkiraan. Nah, FAHP itu nggak panik dengan ketidakpastian. Dia justru merangkulnya. Metode ini mengambil intuisi dan perkiraan terbaik dari para ahli, lalu memberikannya sebuah struktur matematis yang logis. Jadi, setelah semua keribetan ini, apa sih manfaat utamanya? Kenapa proses yang kelihatannya rumit ini begitu penting untuk keputusan-keputusan strategis? Kutipan ini menurut saya merangkum filosofinya dengan sempurna. Ini bukan soal jadi peramal yang mencoba menebak masa depan. Bukan. Ini soal membuat proses pengambilan keputusan kita jadi lebih cerdas, lebih transparan, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, inilah intinya. FAHP itu mengambil keruwetan opini dan mengubahnya menjadi sebuah keputusan yang jernih. Ia memaksa semua orang untuk memikirkan untung ruginya secara sistematis. Dan hasil akhirnya? Sebuah pilihan yang bisa Anda bela, karena Anda bisa menunjukkan alur logikanya, dari A sampai Z. Coba deh bayangkan kalau metode ini diterapkan di tempat lain, buat kebijakan publik mungkin, atau strategi bisnis. Bahkan bisa jadi untuk keputusan besar dalam hidup Anda sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, masalah kabur apa lagi yang selanjutnya perlu kita buat jadi lebih terang?